Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasti dari kelas 1B Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan sistem ekonomi di dunia dan Indonesia. Nah, apa sih sistem ekonomi itu? Jadi, sistem ekonomi adalah cara atau strategi suatu bangsa atau negara dalam mengatur kehidupan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran masyarakatnya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa sistem ekonomi. Yang pertama, ada sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi kapitalis. Yang ketiga, sistem ekonomi campuran. Keempat, sistem ekonomi sosialis. Dan yang kelima, sistem ekonomi Indonesia. Nah, yang pertama ada sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional ini masih berkaitan erat dengan tradisi adat istiadat. Adapun kelebihannya ialah hubungan masyarakatnya masih kuat. Kenapa? Karena ketika melakukan transaksi, masyarakatnya itu bertemu secara langsung, dan proses transaksi ini masih menggunakan cara barter atau bertukar barang. Itulah yang disebut tradisional. Adapun kekurangannya ialah peradaban sulit maju dan berkembang. Kenapa? Karena teknik dan proses produksi ini masih menggunakan peralatan seadanya. Lanjut, yang kedua, sistem ekonomi liberal atau yang biasa disebut sistem ekonomi pasar. Sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Adapun kekurangan dan kelebihannya adalah masyarakat memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi. Kekurangannya, perekonomian mudah menghadapi ketidakstabilan. Beberapa negara menggunakan sistem liberal, yaitu Amerika Serikat, Belanda, dan Jerman. Yang ketiga ada sistem ekonomi sosialis. Sistem ini merupakan sistem perekonomian yang bertujuan untuk kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Kelebihannya, ekonomi masyarakat ditanggung pemerintah. Jadi, pemerintah bebas dalam menentukan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kekurangannya, masyarakat tidak memiliki kebebasan di sektor ekonomi karena semua kebutuhan masyarakat sudah ditentukan oleh pemerintah. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan campuran dari sistem ekonomi pasar dan terpusat. Jadi, pemerintah dan masyarakat seimbang dalam sektor ekonomi. Adapun kelebihannya, sektor ekonomi diarahkan untuk kepentingan masyarakat, dan kekurangannya, keuntungan pihak swasta tidak maksimal. Kenapa? Karena pihak swasta tidak mampu memaksimalkan keuntungannya karena ada investasi dari pihak pemerintah. Nah, yang terakhir, sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi di Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, sehingga disebut sebagai sistem ekonomi berdasarkan demokrasi ekonomi Pancasila. Demokrasi ekonomi yaitu sistem ekonomi yang berasal dari rakyat, dikerjakan oleh rakyat, dan ditunjukkan untuk kepentingan rakyat. Pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ada 3 hal yang mengatur langsung sistem ekonomi. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan,
Kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Tiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan ada pun beberapa ciri negatifnya, salah satunya adalah persaingan tidak sehat dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Adapun beberapa ciri positifnya, salah satunya adalah bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Beberapa masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia. Pertama, kemiskinan, pengangguran dan keterbatasan kesempatan kerja, keterbelakangan, kekurangan modal. Contohnya, ketidaksiapan menghadapi revolusi industri. Memandang wacana revolusi industri. Hal ini disebabkan oleh perencanaan mendasar mengenai apa yang perlu dikembangkan di sektor prioritas dan tidak ada perencanaan infrastruktur dasar industri. Selain itu, tidak ada perencanaan dalam memitigasi tenaga kerja yang terkena dampak dari pengimplementasian otomatisasi di sektor ini. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai sistem ekonomi di dunia dan Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.